Halo, kali ini kita ketemu dengan David Kurniawan. Saya mau sharing tentang desa dan korupsi. Dua hal yang cukup menarik untuk didiskusikan. Tapi sebelum saya mulai, saya akan buka satu file yang sudah saya siapkan untuk sharing, dan mungkin ada baiknya kita dengar dulu satu lagu ini. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan andai tanganku. Pasti punya memori tentang bayang masa kecil kita, kecil kampung, kali itu satu memori yang kadang kita rindukan. Kenapa ada orang pulang kampung setiap hari raya, itu merindukan untuk bisa pulang kampung. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di kampung. Dan kampung itu juga menjadi identitas kita. Sampai kapanpun itu menjadi identitas. Ketika ditanya kampungnya di mana? Nah, malam ini saya akan diskusi sejak teman-teman tentang desa, tentang korupsi, tentang keadaan-keadaan yang hari ini mungkin sering kita dengar. Dan saya akan sharing hal-hal yang menurut saya sering kita jumpai, dan itu ada keinginan untuk melawannya, ada keinginan untuk mengubahnya, tapi seperti ada sesuatu juga yang menahan kita. Mungkin apa yang menahan itu yang patut kita pikirkan, dan jika ini terus-terusan terjadi, maka banyak hal yang rugi terhadap kampung kita. Baik. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada para penggiat anti korupsi dimanapun berada di seluruh Indonesia. Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, dan berdaya. Ya, itu salam buat orang-orang tertentu sepertinya. Salam yang tidak asing juga bagi para penggiat korupsi di tanah air Indonesia ini. Nah, kali ini saya akan sampaikan tentang desa. Saya dengan beberapa teman-teman di kampung saya membuat sebuah gerakan, namanya Kampung Jagoan. Kampung Jagoan itu adalah suatu gerakan masyarakat yang peduli sosial, di mana masyarakat, orang-orang ini ingin menciptakan, ingin membangun, ingin mengawal desa menjadi maju, desanya menjadi tangguh, mandiri, dan bebas korupsi. Nah, ketika bisa dibangun itu, maka patut desanya disebut dengan Kampung Jagoan. Saya David Kurniawan, founder dari kampungjagoan.com. Saya beraktivitas di salah satu kampus dan di Provinsi Lampung. Saya juga memimpin salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Tapi 4 tahun terakhir, saya mulai concern untuk coba melakukan riset dan mengimplementasikan apa yang saya riset itu di desa-desa. Bekerja sama dengan orang-orang di desa, berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan aparatur, dengan pengusaha-pengusaha desa,
kita coba untuk mewujudkan satu gerakan masyarakat yang peduli sosial untuk menciptakan, membangun, mengawal desa menjadi maju, tangguh, mandiri, dan bebas korupsi. Tentu ini mimpinya luar biasa ya, dan hari ini digitalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan di tengah COVID ini pun menjadi satu keniscayaan juga bagi desa untuk bisa pada akhirnya digitalisasi itu menjadi jembatan. Memang secara fisik kita dibatasi, kita menjaga jarak. Tetapi secara teknologi mungkin kita tetap bisa terhubung, bahkan tidak hanya kepada desa yang lain, tidak hanya kepada provinsi lain, bahkan bisa keluar negeri sekalipun dengan teknologi. Tetapi ada aspek-aspek, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan yang kadang ini menjadi persoalan di desa. Nah, desa ya, ini secara definitif menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Artinya desa yang dulunya itu mungkin agak susah untuk bisa membangun. Nah, hari ini desa punya wewenang sendiri dengan undang-undang ini. Bisa mengelola pemerintahan, bisa mengelola keuangan, bisa mengelola banyak hal. Di Indonesia jumlah desa, ini menurut sumber dari Kementerian Desa, itu ada sekitar 74.093 desa. Dan untuk diketahui, sahabat semua, bahwasanya dengan adanya undang-undang itu, negara memberikan kewenangan juga terhadap desa ya, untuk mengelola keuangannya melalui dana desa. Dana desa yang dikelola oleh desa, pemerintahan desa hari ini, rata-rata gitu ya, rata-rata hampir mendekati angka 1 miliar. Nah, bayangkan angka 1 miliar itu dengan jumlah desa. Tentu kalau ini dikelola dengan baik, desanya akan menjadi desa yang sangat maju ya. Desa-desa akan luar biasa sebenarnya. Dan ini satu lagi. Ini menjadi impian. Data ini impian Indonesia 2015-2045. Ini saya ambil dari CLC KPK. Jadi ada di tahun 2045 itu Indonesia adalah di mana sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Luar biasa. Kemudian masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ya, dari dulu memang begitu. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Ini luar biasa. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Ini agak sulit. Kemudian terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Ini sudah mulai terbangun. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Wow. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, semoga impian, ini impian namanya, impian Indonesia 2015 sampai 2045. Mudah-mudahan kesampaian ya. Nah, jika kita lihat lagi, sebenarnya desa itu apa sih aktivitasnya di desa itu? Ya, kalau saya petakan, desa itu dari dulu isinya adalah ya di desa itu ada sawah, ya, ada ternak. Di desa itu juga butuh kesehatan. Di desa itu ada rumah ibadah, ada adat, rumah adat, ada kegiatan desa. Di desa juga butuh transportasi, ada transportasi perdesaan. Di desa juga punya pasar. Desa juga hari ini punya wisata desa, wisata lokal. Di desa juga ada pendidikan, dan tentu ada masyarakat dan pemerintahan. Nah, aktivitas inilah yang terjadi bertahun-tahun sebenarnya. Tapi dengan adanya digitalisasi
di sini menarik gitu ya. Kalau kita lihat semua hal yang ada di kota itu sumbernya dari desa. Kalau desa berhenti memasok hasil dari pertanian, perkebunan dan sebagainya, wah luar biasa gitu ya. Entah jadi apa kota gitu. Tapi ya ini menarik juga. Padahal desa itu memproduksi banyak kebutuhan untuk di kota. Tapi kenapa orang desa itu nggak banyak duitnya gitu? Padahal kebutuhannya yang memenuhi orang desa. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya ambil contoh di kota saya, di kota Bandar Lampung, itu banyak ratusan hotel dan simpel aja. Setiap pagi mereka itu sarapan. Ya. Orang-orang yang menginap yang datang di hotel itu setiap pagi sarapan di ratusan hotel itu. Pertanyaannya dari mana berasnya? Dari mana telurnya? Dari mana dagingnya? Nah, kalau itu bisa dikelola, ya bisa didistribusikan dari desa, seharusnya desa itu makmur. Seharusnya desa makmur. Nah, dari Kemendes, ya, juga dari KPK. Jadi ini ada data dari jaga.id, ini sebuah aplikasi yang ada di KPK. Di dalamnya saya baca, ya, saya menemukan ajakan, yaitu tentang ayo membangun desa. Nah, desa ini bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan warga dan tanpa korupsi. Bukan hal yang tidak mungkin. Tentu pemerintah desa dan warganya berkolaborasi dengan baik. Nah, bagaimana berkolaborasi dengan baik ini? Yaitu dengan terlibat dalam perencanaan pembangunan dan mengikuti musyawarah desa yang disampaikan dan menyampaikan aspirasi kita. Nah, itu adalah cara kita terlibat dalam pembangunan desa salah satunya. Kemudian kita berupaya untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa, baik di kantor desa setempat ataupun dari bantuan-bantuan BPD untuk memfasilitasi permintaan informasi di pemerintahan desa. Kemudian kita ada rasa ingin tahu, ya, ingin tahu informasi tentang pembangunan desa dan bagaimana memantaunya agar sesuai dengan perencanaan. Kemudian apabila terjadi sesuatu penyimpangan atau kecurangan, kita, gitu ya, warga desa ya tentunya tidak perlu takut untuk melaporkan hal ini kepada lembaga terkait. Nah, tujuannya adalah agar desa benar-benar bisa baik, bisa maju, gitu ya. Proses desa di dalam pemerintahan desa untuk bisa mendapatkan pendanaan, pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah desa melalui beberapa tahap, yaitu sebenarnya ini dimulai dari masyarakat sendiri melalui musyawarah desa. Di dalam musyawarah desa itu menyusun berbagai rencana program kerja desa, gitu ya. Kemudian di sana menyusun anggaran kerja yang nanti akan diamanatkan kepada kepala desa. Kemudian hasil dari musyawarah tadi dalam bentuk RPJMdes, ya kan, itu diantarkan kepada kecamatan, kemudian kabupaten dan seterusnya sampai ke kementerian, sehingga dari sana baru sesuai dengan pengajuan dana disalurkan ke rekening kas daerah dan masuk ke rekening desa. Proses prosedur pengusulan dananya seperti itu. Nah, kita lihat apakah masyarakat terlibat dalam musyawarah ini. Apakah masyarakat tahu bagaimana alur dan proses kenapa desa bisa dapat uang dan seperti apa penggunaan dana desa tadi oleh pemerintah desanya. Problemnya adalah dulu desa itu nggak punya dana, gitu. Nah, ketika hari ini pegang dana 1 miliar itu kaget. Yang nggak biasa pegang uang 1 miliar, 1,5 miliar, bahkan ada yang 2 miliar, itu melebihi anggaran bahkan beberapa dinas ya yang ada di tingkat kabupaten. Dan sehingga ini membuat orang juga berlomba-lomba ingin jadi kepala desa. Dan politik di tingkat desa juga luar biasa, runyemnya gitu ya, runyemnya. Nah, tahun-tahun akhir-akhir tahun ini di 2019, ini tahun yang cukup rawan ya, sudah wabah COVID, ditambah mau ada pilkades, ditambah mau ada pilkada serentak. Nah, bila ada terjadi kecurangan, bila ada penyalahgunaan jabatan,
ini sangat berbahaya dan ini rentan. Nah, disinilah teman-teman juga kita harus menjadi fokus, menjadi mau ikut terlibat, mau ikut berpikir bagaimana kita mengawal, menjaga, ya, membangun, mewujudkan desa kita yang keren tadi, yang bebas korupsi itu seperti apa. Nah, kalau dari secara literatur, korupsi itu ya secara definisi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio. Ya. Ini yang kata kerja dari corrumpere, yang artinya busuk. Tapi ya itu hanya definisi. Intinya adalah korupsi ini sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa, sudah terjadi puluhan tahun dan sulit sekali, bahkan sampai dibentuknya lembaga KPK, dan KPK berusaha juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Dana desa, ini meme-nya gini. Jadi dana desa yang diterima oleh Pak Kades, yang nyusun siapa, yang kerja siapa, yang senang siapa. Nanti kita lihat beberapa contoh bagaimana terjadinya penyalahgunaan dana desa di tingkat desa. Dan ini sangat mengerikan kalau ini tidak ada keterlibatan masyarakat dan masyarakatnya apatis ya terhadap situasi di desa masing-masing. Nah, banyak kita dengar kasus-kasus dana desa yang dikorupsi dan dana desa tadi itu berubah jadi Innova lah, jadi macam-macam. Dan ini mengakibatkan juga banyak kepala desa, bahkan sampai kepala daerah itu ditangkap. Nah, ini sebagai contoh. Ada seorang kepala desa di Bojonegoro ditangkap polisi karena terbukti menilap uang ratusan juta rupiah dari alokasi dana desa sepanjang 2016-2018. Luar biasa nih Pak Kades. Kemudian di Lampung, ya, jadi tersangka korupsi dana desa, ini Kades Lampung Utara di penjara. Diduga korupsi dana desa tahun 2017. Ya itu situasinya. Ya, jadi tadinya nggak biasa megang dan uang, tiba-tiba ya ada kebijakan pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah desa. Ya, itulah artinya masyarakat harus hari ini harus benar-benar tuh memilih Pak Kadesnya seperti apa, dan badan BPH-nya itu juga harus terlibat dalam penggodokan untuk calon-calon Pak Kades. Kalau bisa yang muda-muda, yang keren-keren gitu. Jadi ya biar desanya maju gitu. Nah, ini ada lagi. Korupsi dana desa, mantan kepala desa ditangkap. Waikanan, menangkap kepala kampung Manangajaya. Ini banyak sekali ya kasus-kasus korupsi kok, dan semua dana desa. Korupsi dana desa, kepala desa divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Oke. Nah, kalau kita mau contoh negara maju, salah satunya adalah yang sedikit sekali korupsinya. Kenapa maju? Nanti kita lihat. Karena nggak ada korupsi di situ. Jadi ciri-ciri desa maju, kota maju di Indonesia, kalau ada yang maju itu pasti minim korupsi gitu. Tapi kalau lambat, jalannya rusak, fasilitas umumnya nggak jelas, balai desanya plafonnya rubuh, itu patut dicurigai itu. Jadi ada satu negara namanya Selandia Baru di tahun 2006 itu indeks IPK-nya. Ini di 2016 itu nilainya 90 ya. Jadi semakin tinggi nilainya artinya semakin kecil tingkat korupsinya. Dan di sana dulunya ya siapapun yang korupsi itu dihukum mati. Tapi hari ini hukuman mati itu dihapuskan di Selandia Baru. Namun media nah ini beda lagi nih, peran medianya keren gitu ya. Jadi media di sana sangat proaktif untuk memberitakan tentang kasus korupsi. Nggak tahu kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di daerah saya aktif ikut menyuarakan tentang korupsi atau seperti apa, atau ikut malah ngerame-ngeramein aja gitu, ngerame-ngeramein berita sampai nggak jelas, bahkan disinformasi gitu. Nah, di sana koruptornya itu dapat apa ya, hukuman sosialnya juga luar biasa gitu, dan pendidikan anti korupsi di sana ditanamkan sejak dini. Di pemerintahannya transparan
pemerintahan dan layanan publiknya ini berkualitas sekali gitu ya. Dan di Selandia Baru ini memang negara yang sangat kecil tingkat korupsinya, dan ini bisa kita contoh. Kemudian, nah, tahukah kita ketika dana desa yang dipakai oleh Pak Lurah itu, Pak Kades itu ya, ketika dia lakukan korupsi, itu misalnya 100 juta, 100 jutanya itu diambil, ditilep sama dia, yang seharusnya 100 jutanya itu tadi untuk bikin pembangunan di desa, yang seharusnya dalam 100 juta itu ada beli semen, ada beli pasir, ada bayar tenaga kerja, dan sebagainya. Ini uang 100 juta tadi diambil untuk dirinya sendiri aja, hanya untuk membeli sesuatu membeli kebutuhan dirinya saja secara diam-diam. Nah, kalau tadi dana 100 jutanya itu dibelikan kepada pembangunan, itu maka akan terjadi perputaran ekonomi. Yang beli semen, yang jualan semen, semennya laku, dapat uang, uangnya bisa beli baju, bisa ngasih istrinya. Gitu. Nah, terus uang 100 juta tadi itu di dalamnya ada beli batu koral, pasir, yang jualan pasir dapat uang, bisa bayar tukangnya bisa dapat uang, bisa kasih istrinya, bisa bayar uang sekolah. Nah, terjadi perputaran ekonomi. Nah, gara-gara uangnya ditilep, perputaran ekonominya nggak jadi. Gitu. Sehingga tidak ada yang seharusnya untuk pembangunan ada orang kerja jadi nggak kerja, gitu. Sehingga apa yang terjadi dampaknya? Angka kriminalitasnya ya bisa meningkat karena orang banyak yang menganggur, tidak ada peluang pekerjaan di sana, gitu. Kemudian yang seharusnya tadi guyup, ya rewang kalau bahasa orang Jawanya buat ngebangun itu gotong royong, ini jadi hampir langka, gitu. Nggak, orang apatis, gitu. Gotong royong jadi sesuatu yang jadi langka. Kemudian pertumbuhan ekonominya lesu dan desanya nggak produktif. Itu ciri-ciri dari desa yang di dalamnya patut dicurigai kalau ada korupsi di sana. Terus kemudian contoh lagi, ketika orang dana desa atau dana yang diberikan pemerintah itu dikorupsi, ini apapun korupsinya ya, maka ada yang namanya biaya sosial korupsi. Nah, misal, saya ambil contoh nih, Kepala Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Ini korupsi. Dari anggaran 1,1 dia rugikan negara sekitar 411 juta. Nah, 411 juta yang tadinya untuk pembangunan jadi nggak jadi. Akhirnya nggak jadi pembangunan. Tidak ada yang, barang tidak terjual, orang tidak bekerja di situ akhirnya. 400 jutanya tadi apa? Karena ketahuan, akhirnya dilakukanlah penegakan hukum. Dicari polisi. Mau nggak mau polisi yang bekerja untuk mencari ini memprosesnya kan nggak 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari sehingga menemukannya dalam proses penegakan hukum untuk proses menangkapnya itu. Itu ada biaya operasional, biaya penegakan hukum. Nah, yang bayar polisi dan sebagainya siapa? Ya negara. Negara dari mana uangnya? Kita juga, dari pajak kita. Artinya, udahlah dikorupsi uang kita sama bapak ini, ya kan? Uang buat nangkepnya juga pakai duit kita lagi. Nah, setelah ditangkap, kemudian disidang. Di dalamnya ada hakim, ada jaksa, ada segala macam yang melakukan, gara-gara dia jadi kerja gitu, jadi sidang gitu. Nah, biaya sidangnya, hakimnya harus dibayar dan sebagainya. Yang bayar siapa? Negara. Negara bayar dari mana? Dari uang kita lagi. Jadi buat nyidangnya dia juga pakai duit kita gitu. Nah, itu, ya itulah korupsi. Dan setelah itu terbukti, ditahan. Begitu dia ditahan, masuk penjara, makan, tidur, pakai air, pakai listrik, dan sebagainya. Itu yang nanggung siapa? Negara. Negara uangnya dari mana? Dari kita. Itulah. Jauh lebih besar biaya sosial korupsi ini ketimbang yang dia makan. Jadi kalau sudah dikorupsi 411 juta, ini biaya proses ini berapa? Kalau dijumlahin, jadi luar biasa. Terus ditambah yang tadi, 14 juta seharusnya untuk pembangunan, jadi nggak ada pembangunan. Itu luar biasa. Gitu. Nah, kemudian lagi, ini juga kita harus kenal, teman-teman masyarakat desa, teman-teman penggiat, ya, teman-teman kampung jagoan. Kita harus ngerti juga bentuk-bentuk korupsi. KPK dari 30 kemudian membuat pengelompokannya menjadi 7. Apa saja itu? Indikasinya, 1, kalau orang-orang korupsi ini
dia akan memperkaya dirinya, ya kan? Yang kedua, dia akan melakukan benturan kepentingan, ya tentu dalam pengadaan, ya karena uang negara yang diberikan itu untuk pembangunan, proses pembangunan apapun itu tentu lewat pengadaan barang dan jasa. Nah, dia juga melakukan penggelapan dalam jabatannya. Kemudian dia melakukan perbuatan curang, sudah pasti dia curang, melakukan suap, terima suap, menyuap, ya kan? Kemudian ketika ada juga orang yang mau berinvestasi atau apa terhadap desanya, dia bisa melakukan pemerasan, dan yang paling sering dilakukan gratifikasi. Hal yang kecil aja, ada bikin surat izin, surat A, B, C, itu sangat sulit. Nah, nanti kita lihat bagaimana peran teknologi untuk menyikapi ini. Kemudian ini pengenaan hukuman finansial ya menurut pekerjaan. Jadi ada hukum finansial terhadap finansial korupsi. Jadi ada dikategorikan oleh KPK, ada PNS, BUMN, BUMD, lembaga. Nah, ini ada kerugian negara yang ditimbulkan, misalnya 21 triliun. Kemudian tuntutan jaksanya cuma 1,4. Kemudian presentasinya ini dibagi kerugiannya. Seperti itu. Jadi selain dari hukumannya, ini ada hukuman finansial. Jadi nanti ketemu juga di situ akan dibahas tentang bagaimana pengembalian uangnya. Nah, situasi ini mungkin bukan sesuatu yang rahasia lagi ya, dan kita sering dengar gitu ya. Lantas apa yang dilakukan oleh negara? KPK membuat sebuah strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindakan pidana korupsi itu sendiri. Ada 3 elemen besar ya strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama adalah represif. Itu di mana KPK itu membuat penanganan laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penuntutan dan eksekusi. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan sistem. Apa saja perbaikan sistem itu? Yaitu dengan melakukan pemerintah, ya, kementerian dan sebagainya, itu membuat transparansi penyelenggaraan negara. Transparansi penyelenggaraan negara. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian terkait. Kemudian mendorong untuk melakukan modernisasi pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah KPK merasa perlu dilakukannya edukasi dan kampanye kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini penting dilakukan pembelajaran pendidikan anti korupsi sejak dini. Dia mengajak masyarakat untuk punya kesadaran tentang anti korupsi. Kemudian membuat sebuah gerakan, ya kan, agar masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Karena kalau hanya KPK dan penegak hukum, ya kita lihat saja tidak selesai-selesai apa yang terjadi di negara ini. Dan budaya anti korupsinya luar biasa. Dan di dalam edukasi dan kampanye ini KPK juga menyuarakan bagaimana membudayakan anti korupsi itu sendiri. Kemudian bagaimana lantas peran teknologi informasi dalam rangka mengawal pembangunan dan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Nah, kawan dari Kampung Jagoan, kita membuat sebuah gerakan namanya Kampung Jagoan. Di dalamnya juga ada sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengawal pemerintahan desa. Jadi, bagaimana caranya? Sebuah desa apapun itu, desanya harus kuat dalam hal tata aturan regulasi desanya, dalam pelaksanaan, dalam pelayanan. Hari ini digitalisasi, desa harus punya sistem informasi atau teknologi informasi yang terintegrasi, baik dengan masyarakat, dengan kecamatan, dengan kabupaten, dan sampai provinsi. Desa juga harus punya infrastruktur teknologi digital, teknologi informasi. Dan teknologi informasi itu enggak sesuatu yang harus mahal, karena teknologi informasi itu juga bisa direkayasa, bisa dibuat gitu ya. Dan hari ini semua serba murah sebenarnya, asal ada goodwill dari masyarakat, ada goodwill dari pemerintah desanya. Berikutnya SDM. Nah, SDM di desa ini ya, sebenarnya orang desa itu bukan tidak bisa ya menerima sebuah teknologi. Siapa bilang? Contoh,
Bill Gates bikin Windows atau Mark Zuckerberg bikin Facebook, dia kan nggak pernah mikirin Facebooknya mau dipakai orang Papua atau enggak gitu. Tapi tetap aja Facebook sampai di Papua. Artinya lambat laun orang akan pakai. Dan yang terakhir adalah masalah pembiayaan. Nah, ketika ini 5 aspek ini menjadi satu, berkolaborasi dalam teknologi informasi dan masyarakatnya juga secara partisipatif, maka kampung ini patut disebut kampung jagoan. Kampungnya cerdas, maju, tangguh, mandiri, dan bebas korupsi. Nah, dilengkapi juga dengan partisipasi warga melalui aplikasi. Di dalam aplikasinya itu warga bisa laporan kejahatan bisa, laporan yang mencurigakan juga bisa, laporan bencana juga bisa gitu. Dan ada komunitas warganya bisa saling berkomunikasi, bisa chat dan sebagainya. Warga juga bisa dapat informasi terkini dari pemerintah gitu. Sehingga tidak hanya mendengarkan informasi dari media sosial. Jadi ini juga bisa mengurangi hoax gitu ya. Di dalamnya juga ada pasar digital desa. Jadi orang desa bisa saling bertukar produk, gitu, bisa jualan, bisa beli langsung dari desa. Kemudian bisa mempublikasi wisata desanya, bisa punya pelayanan kesehatan, pendidikan, bisa ada BUMDes, dan di sini tentu ada Pemdes, pemerintah desa. Ini terkait dengan masalah permintaan surat menyurat, izin surat, dan sebagainya. Jadi ini salah satu juga tools untuk bagaimana mengawal, mencegah tadi ya, membangun budaya komunikasi di masyarakat melalui teknologi informasi. Nah, isinya ya tentu ada layanan administrasi, integrasi sistem keuangan, jadi transparansi keuangannya kelihatan berapa yang dipakai, berapa yang masuk, buat pembangunan berapa, realisasi anggarannya berapa jumlah demografi desanya, berapa anak putus sekolah, kemudian berapa jumlah orang tua, panti jompo, orang yang meninggal hari ini, karena data update itu bukan ada di Disdukcapil sebenarnya, ada di desa, karena desa itu yang tahu. Seandainya meninggal hari ini yang tahu desanya, bahkan yang ngumumin pertama kali pasti masjid. Nah, artinya sebenarnya desa itu menjadi sumber data dari semua data sebenarnya gitu ya. Tapi entah kenapa kebalik gitu. Seharusnya desa ini tempat update datanya seperti itu. Nah, di Kampung Jagoan ini ada sebuah aplikasi dan sistem yang terintegrasi. Bahkan bisa melakukan e-voting desa, e-voting Kades gitu, berdasarkan NIK-nya. Gitu. Nah, contoh lagi, desanya ini punya comment center. Jadi bisa terlihat apapun yang ada perkembangan di desa itu, warga lapor juga dari HP-nya. Terus bagaimana kalau HP kan butuh pulsa, butuh internet? Nah, ini bisa dibuat gitu ya, bisa membuat sebuah teknologi jaringan yang secara intranet dan tidak butuh bandwidth ataupun kuota. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi cukup desanya, balai desanya itu bisa mendapatkan internet dari kabupaten, atau dia beli secara mandiri melalui satelit. Jadi nggak usah khawatir juga buat desa-desa yang blank spot, itu sebenarnya bisa disikapi melalui jalurnya. Jalurnya ada jalur GSM, jalur PSTN, ya kan, ada jalur satelit. Gitu. Nah, setelah dibuat, kemudian desanya bisa bikin sentral telepon desa berbasis VoIP. Jadi kayak WA versi desa. Nah, kemudian sinyalnya disebarinlah ke seluruh desa. Jadi warga bisa saling berkomunikasi. Ini juga bisa membantu anak-anak yang sekolah daring. Yang nggak perlu pakai pulsa sebenarnya, nggak perlu pakai bandwidth, asal mau desanya. Dan ketika desa ini juga menginput data-data keuangan, data-data update, maka data-data itu akan terhubung dengan pemerintahan di atasnya, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Nah, oleh sebab itu maka kawan-kawan semua, teman-teman Kampung Jagoan, ya, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Mau nggak mau kita harus memulainya, kita yang harus melakukannya, yaitu melakukan dengan sikap yang punya integritas. Dan sikap integritas ini harus kita tularkan. Sikap integritas ini adalah sikap cerminan dari sikap anti korupsi. Di mana kepribadiannya itu orang-orang yang punya integritas, ini orang-orang desa, dia jujur, disiplin. Mana ada orang desa yang pergi ke sawah itu nggak disiplin. Disiplin mereka. Dan punya tanggung jawab. Karena mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Terus orang desa itu sebenarnya etos kerjanya baik. Kerja keras, mandiri, dan kehidupannya sederhana. Nah ini seharusnya
Ini yang digetok tular gitu. Jadi kalau skill pengetahuan itu skill bisa diasah, bisa karena hal biasa gitu. Tapi kalau jujur, disiplin, tanggung jawab, ini harus ditularkan. Dan sikap orang-orang desa, saya percaya orang-orang desa itu orangnya adil, berani dan peduli, tingkat gotong royongnya tinggi, dan ini harus dipupuk, dan ini harus terus digotok tularkan gitu. Nah, mungkin itu sahabat semua, teman-teman dari Kampung Jagoan, apa yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membangun sikap anti korupsi di desa melalui gerakan Kampung Jagoan, di mana gerakan ini adalah gerakan masyarakat yang peduli sosial untuk mewujudkan desanya, desa yang menjadi desa cerdas, desa tangguh, desa mandiri, desa yang kuat, desa yang luar biasa lah, desa yang bebas korupsi. Dan sebenarnya anak-anak muda nggak perlu juga ke kota, karena banyak hal yang bisa dilakukan di desa, dan hari ini bisa dilakukan secara online, jualan pun bisa online, melihat orang itu korupsi juga bisa online. Ini itu dari saya, terima kasih. Korupsi itu bisa terjadi di mana aja, tapi tidak akan terjadi ketika kita semua peduli dan punya sikap yang berintegritas. Saja, terima kasih. Sampai ketemu dalam topik dan diskusi lain.